Hai guys, perkenalkan saya Karin Vivinia Rado, mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5, kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran ICT. Di video ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumpukan. Kita ketahui bahwa beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat, ada yang berlangsung lambat, atau sangat lambat, atau sangat cepat. Contohnya seperti kembang api yang dibakar, kemudian reaksi yang berlangsung sangat lambat, yaitu perkaratan besi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, yaitu konsentrasi, yang kedua yaitu suhu, yang ketiga yaitu luas permukaan, dan yang keempat yaitu penggunaan katalis. Sebelum membahas lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Kedua hal ini penting untuk dipahami untuk menentukan berlangsung atau tidaknya suatu reaksi. Partikel-partikel zat yang bereaksi bergerak ke segala arah dan sangat memungkinkan untuk terjadinya tumbukan baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan pada molekul pereaksi dan membentuk molekul baru pada produk atau hasil reaksi. Semakin banyak terjadinya tumbukan, reaksi berlangsung semakin cepat. Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah setiap tumbukan akan menyebabkan terjadinya reaksi? Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia hanyalah tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif adalah tumbukan yang memiliki energi untuk memutuskan ikatan dan memiliki arah atau posisi yang tepat saat bertumbukan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam sistemnya, molekul A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah. Molekul A2 dan B2 tidak bertumbukan. Tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan yang efektif. Selanjutnya, pada ilustrasi yang kedua, dalam sistemnya, molekul A2 dan B2 bergerak ke segala arah dan mengalami tumbukan, tetapi energinya tidak cukup untuk memutuskan ikatan. Tumbukan yang tidak efektif tidak akan terbentuk molekul A dan B. Kemudian pada ilustrasi yang ketiga, dalam sistemnya, molekul A2 dan B2 bertumbukan dengan posisi yang tepat, menghasilkan tumbukan yang efektif sehingga reaksi dapat menghasilkan molekul baru. Selanjutnya, kita akan membahas energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi kinetik minimal yang harus dimiliki oleh partikel-partikel bereaksi agar menghasilkan reaksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi. Perhatikan ilustrasi yang ada di dalam video tersebut. Keadaan manakah yang memungkinkan terjadinya tabrakan? Apakah di jalan yang sepi atau yang padat? Tentunya, yang memungkinkan terjadinya tabrakan adalah pada jalan yang padat. Hal yang sama terjadi pada konsentrasi suatu larutan.
Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak partikelnya. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel. Dan laju reaksi akan terjadi semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Suatu kubus dipotong menjadi 8 potong. Jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Dengan demikian, semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi, yang juga akan memungkinkan laju reaksi berlangsung semakin cepat. Faktor yang ketiga adalah suhu. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik partikel akan meningkat, sehingga partikel-partikel akan bergerak lebih cepat, serta peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel semakin besar. Maka, laju reaksi akan berlangsung semakin cepat. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Beberapa reaksi ada yang sukar berlangsung karena tingginya energi aktivasi. Karena itu perlu ditambahkan katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi tetapi tidak mengalami perubahan jumlah. Katalis berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Zat yang memperlambat laju reaksi yaitu inhibitor. Dengan demikian, selesailah pembahasan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.